Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan sedikit menjelaskan materi tentang teknik penilaian dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Pak Abdul Rahman PhD. PPT ini dibuat pada tanggal 28 Maret 2022. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 3 SKS, yaitu pada hari Senin pukul 9.30 sampai 12.00, Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. PowerPoint ini disusun oleh kelompok 19 yang terdiri dari Pak Abdul Rahman PhD sebagai dosen pengampu, yang anggotanya yaitu Desi Nurfianti dengan NIM K84211 dan saya sendiri Fatlina Hijrianti dengan NIM K84224. Secara garis besar, teknik penilaian yang digunakan dalam penilaian hasil belajar dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, teknik tes, dan yang kedua, teknik non-tes. Nah, tes belajar sendiri adalah merupakan salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Nah, sebagai alat pengukur perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik, apabila ditinjau dari segi bentuk dan soalnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes hasil belajar dalam bentuk uraian esai dan tes hasil belajar dalam bentuk objektif. Yang pertama, tes hasil belajar bentuk uraian atau yang biasa disebut dengan esai. Tes esai atau uraian adalah bentuk tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban berupa uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Dan tes esai atau tes subjektif ini seringkali dipengaruhi faktor subjektif dari guru penilai, karena tes dalam bentuk subjektif atau uraian menuntut kemampuan murid dalam mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Selain itu, tes esai atau tes subjektif ini juga mengukur kecakapan murid untuk berpikir tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang menuntut beberapa hal, di antaranya memecahkan masalah, menganalisa masalah, membandingkan, menyatakan hubungan, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, tes hasil belajar bentuk objektif. Tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya atau scoring yang seragam terhadap semua murid yang telah mengikuti tes itu. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek atau short answer test. Dan salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau items yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items atau dengan jalan menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol pada tempat-tempat yang disediakan untuk masing-masing butir yang bersangkutan. Adapun penggolongan tes objektif dibagi menjadi beberapa tes. Yang pertama ada completion test. Completion test adalah dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Salah satu jenis objektif yang hampir mirip sekali dengan tes ini yaitu objektif fill-in. Letak perbedaannya ialah pada tes objektif bentuk fill-in, bahan yang diteskan itu merupakan satu kesatuan. Sedangkan pada tes objektif bentuk completion tidak harus demikian. Contohnya, biasa digunakan dengan tulisan isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Yang kedua, ada tes objektif bentuk multiple choice test. Multiple choice test atau tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban.
dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Nah, penyusunan tes dalam bentuk multiple choice test itu dengan berbagai cara. Yang pertama, hendaknya antara pernyataan dalam soal dengan alternatif jawaban terdapat kesesuaian. Yang kedua, kalimat pada tiap-tiap butir soal hendaknya dapat disusun dengan jelas. Yang ketiga, sebaiknya soal hendaknya disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang keempat, setiap butir pertanyaan hendaknya hanya mengandung satu masalah, meskipun masalah itu agak kompleks. Yang selanjutnya ada tes objektif bentuk matching atau menjodohkan. Tes bentuk ini sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan, tes mencari pasangan, tes menyesuaikan, dan juga tes mencocokkan. Nah, ciri-ciri dari tes ini itu diantaranya sebagai berikut. Tes terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Kemudian, tugas dari tes ini adalah mencari dan menetapkan jawaban-jawaban yang telah tersedia sehingga sesuai dengan pasangannya atau merupakan jodoh dari pertanyaan yang tersedia. Selanjutnya, ada tes objektif bentuk fill-in atau tes isian. Tes objektif bentuk fill-in ini biasanya berbentuk cerita atau karangan. Dan yang terakhir, ada tes objektif bentuk true-false atau benar-salah. Tes ini juga sering dikenal dengan tes objektif bentuk iya atau tidak. Tes objektif bentuk true-false ini adalah salah satu bentuk tes di mana ada yang benar dan ada yang salah. Namun, pada sekarang ini, bentuk true-false tidak lagi diperlukan untuk tes hasil belajar karena bentuk ini dianggap kurang tepat untuk mengukur tingkat kemajuan belajar peserta. Perkenalkan, saya Desi Nurfianti dengan NIM K8420011. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Teknik penilaian yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kuesioner, kedua wawancara, ketiga observasi, dan yang keempat skala. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci masing-masing teknik tersebut. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada diri responden sendiri maupun di luar dirinya. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun kuesioner antara lain membuat kata pengantar, menyertakan petunjuk pengisian angket, item pertanyaan mudah dipahami, hindari pertanyaan yang menimbulkan kecurigaan, permusuhan, atau perselisihan, dan yang terakhir yaitu beri penekanan secara khusus pada kalimat atau kata yang difokuskan melalui penggunaan garis bawah atau penebalan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari teknik kuesioner. Kelebihannya yaitu yang pertama, dalam waktu singkat dapat memperoleh data yang relatif banyak. Kedua, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Ketiga, waktu pengisian yang fleksibel. Dan yang keempat, responden dapat menjawab lebih terbuka. Sedangkan kelemahan dari kuesioner yaitu yang pertama, penafsiran berbeda-beda. Kedua, hanya diterapkan pada responden yang bisa baca tulis. Ketiga, terjadi kemacetan pengisian jika responden tidak memahami pertanyaan. Keempat, dapat diisikan oleh orang lain. Kelima, sulit menyusun pertanyaan dengan bahasa yang sesuai dengan karakteristik responden. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan instrumen pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar wawancara berlangsung dengan efektif dan efisien yaitu yang pertama, bersikap simpatik. Kedua, bersikap netral. Ketiga, bersikap tenang. 4, yakinkan responden bahwa pendapatnya penting. Dan yang terakhir, perhatikan bahasa yang digunakan saat wawancara.
Teknik yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung di setting program yang dievaluasi. Kelebihan dari teknik observasi yaitu, yang pertama, tidak perlu biaya banyak. Kedua, tidak banyak mengganggu subjek penelitian. Ketiga, dapat secara simultan melakukan pencatatan kepada observer. Keempat, hasil akurat. Kelima, banyak objek yang bersedia diambil datanya. Keenam, dapat mengamati kejadian dan mencatatnya secara serempak. Dan yang terakhir, dapat mengungkap kejadian yang dipandang kecil. Sedangkan kelemahan dari observasi yaitu, yang pertama, observasi bergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Kedua, kelemahan dalam hal pencatatan. Teknik penilaian non-tes yang terakhir yaitu skala. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Bentuk skala terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu. Kedua, skala Thurston. Skala ini menunjukkan adanya tingkatan Thurston yang menyarankan pernyataan yang diajukan kurang lebih 10 item. Yang ketiga yaitu skala Goodman. Dalam skala ini, pernyataan yang dirumuskan 4 atau 3 pernyataan. Yang terakhir yaitu skala diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Setelah kalian menyimak pemaparan materi yang telah kami sampaikan, terdapat beberapa refleksi yang bisa kalian jawab. Yang pertama, apa saja hal baru dan menarik yang kalian pelajari hari ini? Kedua, apa yang sudah disepakati untuk dibahas namun belum paham secara keseluruhan? Ketiga, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji materi ini, apa yang akan kalian lakukan? Referensi yang kami gunakan dalam materi ini yaitu dari bukunya Rusdi Ananda yang berjudul Perencanaan Pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.